Berangkat dia. Ah, dan pas. Oke. Paling itu ada. Ini tadi bukan kunci apa-apa ya? Oh, itu punya Pak. Dari koper A ada berapa? Ini sih koper A. Ada berapa kilo? Koper A? Yuk. Lama. 8. Sumas. Saat ini ada indikasi perseteruan antara Polri dan oknum dari Kejaksaan terkait pengusutan kasus korupsi. Polisi sedang mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara PLN, kasus PT Asabri, serta utang PT Krakatau Steel. Kasus ini diduga terkait dengan oknum dari Kejaksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus membongkar kasus korupsi dan suap dalam tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN. Kasus tersebut berkaitan dengan oknum polisi, bahkan Kejagung juga sudah menetapkan tersangka. Peristiwa saling tangkap terduga korupsi ini mengingatkan kita pada pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah podcast pada akhir Juni 2026. Dia bilang, saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsi. Bagus, bongkar aja. Yang satu bongkar, yang satu bongkar. Biar aja. Setan ketemu setan. Media sosial ramai dengan berbagai opini yang berkembang. Misalnya seorang netizen menulis, jaksa bongkar MBG, polisi balas bongkar batu bara, TNI jagain rumah jaksa. Fungsinya udah ketukar semua, tapi isinya sama saja. Netizen lain menyebut rakyat hanya menjadi penonton drama antar lembaga yang dibiayai oleh uang pajak. Ada pula yang berkomentar bahwa semakin panas situasinya, semakin banyak dugaan penyimpangan yang muncul ke permukaan. Bahkan ada yang menyebut peristiwa saling tangkap itu sebagai hiburan yang indah bagi rakyat Indonesia, yaitu ketika melihat sesama koruptor saling berkelahi. Jika dicermati lebih jauh, peristiwa saling tangkap itu bukan sekedar perkara pidana. Yang sedang diuji adalah legitimasi lembaga penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, masing-masing institusi terlihat menangani perkara yang bersinggungan dengan lingkungan institusi lain. Dari sudut pandang hukum, hal itu bisa saja merupakan konsekuensi normal dari penegakan hukum yang independen. Akan tetapi, di mata publik, rangkaian peristiwa tersebut mudah dipersepsikan sebagai adanya ketegangan antar lembaga. Tidak mengherankan jika sebagian pengamat mulai mengingatkan pada konflik cicak versus buaya. Itu adalah perselisihan dan aksi saling tangkap yang terjadi antara polisi dan KPK. Ketegangan kali ini juga dimaknai sebagai upaya saling sandera antar institusi. Hubungan antara Polri dan Kejaksaan memang sejak lama memiliki dinamika yang tidak sederhana. Dalam sistem peradilan pidana, keduanya berada dalam satu mata rantai yang saling bergantung sekaligus saling mengawasi. Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan jaksa meneliti hasil penyidikan sebelum perkara itu dibawa ke pengadilan. Perbedaan pandangan mengenai alat bukti, kelengkapan berkas, serta maupun arah penyidikan bukanlah hal yang baru. Selama semua berlangsung sesuai mekanisme hukum, perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem check and balances.
Namun, dinamika itu menjadi jauh lebih sensitif ketika perkara yang ditangani menyentuh aparat penegak hukum sendiri atau berkaitan dengan perkara-perkara bernilai ekonomi besar. Pada titik inilah ruang bagi spekulasi menjadi semakin lebar. Masyarakat tidak lagi hanya bertanya siapa yang sedang diperiksa, tetapi juga mengapa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Ada satu ironi yang sulit diabaikan. Aparat penegak hukum adalah instrumen negara untuk memberantas korupsi. Mereka adalah sapu yang digunakan untuk membersihkan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya melalui konferensi pers atau saling membantah di ruang publik. Yang dibutuhkan adalah proses hukum yang transparan, akuntabel, dan konsisten terhadap siapapun. Apabila ada aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, penindakan harus dilakukan tanpa memandang asal institusi maupun pangkatnya. Sebaliknya, apabila suatu tindakan tidak terbukti, pemulihan nama baik juga harus dilakukan secara terbuka. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan dan hukum kembali dipandang sebagai alat keadilan, bukan sebagai arena pertarungan persepsi. Ketegangan antar institusi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Semakin lama ruang publik dipenuhi spekulasi, semakin besar pula ongkos yang harus dibayar oleh negara. Yang terkikis bukan hanya citra lembaga, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem penegakan hukum. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh aparat negara bekerja dalam satu irama yang sama, yaitu menegakkan hukum demi kepentingan rakyat, bukan demi menjaga ego kelembagaan. Koordinasi antar lembaga juga harus diperkuat. Komunikasi kepada publik juga harus diperjelas, dan setiap proses hukum harus dijaga agar benar-benar berjalan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan opini ataupun rivalitas kewenangan. Pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu bahwa ikan busuk dimulai dari kepalanya layak menjadi pengingat bagi semua institusi negara. Kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada satu lembaga tertentu, melainkan merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika ada oknum yang menyalahgunakan jabatan, siapapun dia dan dari institusi manapun berasal, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Sebaliknya, apabila ada aparat yang bekerja secara profesional, negara juga wajib memberikan perlindungan agar integritas mereka tidak ikut tercoreng oleh ulah segelintir orang. Yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum bukanlah institusi penegak hukum lain. Polisi bukan musuh jaksa. Jaksa bukan lawan polisi, apalagi TNI. Lawan sesungguhnya adalah pelaku kejahatan, koruptor, mafia hukum, mafia sumber daya alam, dan siapapun yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Pada akhirnya, rakyat hanya ingin satu kepastian. Hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Sebab ukuran keberhasilan negara bukanlah ketika satu lembaga mampu mengalahkan lembaga yang lain, melainkan ketika seluruh lembaga mampu berdiri di barisan yang sama untuk mengalahkan kejahatan. Aksi tangkap yang dilakukan dua lembaga, yaitu Polri dan Kejaksaan itu justru bagus bagi penegakan hukum. Meskipun ada indikasi balas dendam antar institusi, tapi rakyat diuntungkan karena koruptor di masing-masing institusi dibuka boroknya. Semoga saja lebih banyak kasus korupsi yang dibuka ke permukaan, karena bagi rakyat, semua ini bisa jadi semacam hiburan yang menyenangkan.